Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuliani INPM 19691005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang program Adiwiyata memiliki makna agar terciptanya lingkungan yang baik dan manusia yang peduli dengan lingkungan untuk program pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Denny, tahun 2017, program Adiwiyata memiliki 4 aspek dalam pelaksanaannya adalah aspek kebijakan, aspek kurikulum, aspek kegiatan, dan aspek pengelolaan sarana yang dimana semua berbasis lingkungan dan ramah lingkungan. Melihat keadaan sekarang yang dimana kurangnya tingkat kepedulian manusia terhadap lingkungan, program Adiwiyata menjadi program yang penting untuk membentuk generasi yang dicintai lingkungan. Peran siswa dalam program ini yaitu mengikuti pembelajaran cinta lingkungan atau disebut PLH. Setiap 15 menit namanya sehat mengutip sampah dan menyiram bunga. Setiap satu membuat tanam tanaman kecil, kemudian siswa mengikuti program membuat pupuk dengan yang membina yaitu SMK Pertanian dan mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan yang ada dengan tepat adanya bimbingan guru. Peran guru dalam program ini yaitu memasukkan Adiwiyata ke dalam rancangan pembelajaran sehingga sambil mengajar sambil menyisipkan Adiwiyata ini. Maka dari itu, penelitian ingin melakukan penelitian yang menggambarkan realitas pelaksanaan program Adiwiyata di tingkat institusional. Dalam penelitian akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Adiwiyata di tingkat sekolah dasar. Yang selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Di sini akan membahas tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Adiwiyata itu sendiri. Yang selanjutnya tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoris. Memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pendidikan dalam bidang manajemen khususnya pengembangan kebijakan sekolah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat sekolah, manfaat siswa, manfaat peneliti. Yang pertama, bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dan bahan evaluasi bagi sekolah dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru sehingga dapat mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, bagi siswa. Manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar dan cinta terhadap lingkungannya. Yang ketiga, bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti untuk peduli dan cinta lingkungan dan menjadi tenaga
pendidik yang ikut dalam berpartisipasi secara baik dalam pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah peneliti bekerja. Yang selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama, definisi program Adiwiyata. Menurut Iswari dan Utomo menyatakan bahwa program Adiwiyata merupakan program yang komprehensif, melibatkan seluruh pihak, baik sekolah dan masyarakat sekitar, untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya para siswa. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud tahun 2012, Adiwiyata memiliki makna sebagai tempat yang baik di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan norma serta etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menumbuhkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Menurut Pradi DKK tahun 2018, sekolah Adiwiyata diupayakan sekolah yang baik untuk memperoleh pengetahuan, norma, dan etika sebagai dasar terciptanya hidup yang sejahtera. Maka dapat disimpulkan program Adiwiyata ini adalah program yang melibatkan seluruh pihak dan sekolah menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, nilai norma, dan etika untuk kesejahteraan hidup dan cita-cita membangun yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, tujuan program Adiwiyata. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah diharapkan dapat membangun tata sekolah yang baik untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip sebagai berikut. Yang selanjutnya, tujuan program Adiwiyata. Tujuan program Adiwiyata ialah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik dan mendukung program berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah diharapkan dapat membangun tata sekolah yang baik untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip partisipasi, yang kedua berkelanjutan. Yang selanjutnya implementasi kurikulum berwawasan lingkungan. Dalam buku Pedoman Adiwiyata tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa indikator terkait dengan pengembangan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan bagi terwujudnya Adiwiyata sebagai berikut. Yang pertama, visi dan misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam kurikulum memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, struktur kurikulum memuat mata pembelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri yang terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, mata pembelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait PLH, pendidikan lingkungan hidup, dilengkapi dengan ketuntasan minimal belajar. Yang keempat, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatkan dan pengembangan mutu.
Nah, yang selanjutnya, indikator pelaksanaan kurikulum berwawasan lingkungan. Indikator pelaksanaan kurikulum berdasarkan buku Adiwiyata tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pelaksanaan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan instrumen dan penilaian pembelajaran lingkungan hidup. Yang keempat, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun luar kelas. Yang kelima, mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam memecahkan lingkungan hidup serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menghasilkan karya nyata yang melestarikan kehidupan lingkungan. Yang kedelapan, yang kesembilan, menerapkan pengetahuan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, mengkomunikasi pembelajaran ini dengan berbagai cara dan media. Nah, yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada kurang peduli lingkungan. Yang selanjutnya, kurang peduli lingkungan seluruh masyarakat program Adiwiyata. Itu semuanya saling berkaitan antara satu sama lain, antara kurang peduli lingkungan seluruh masyarakat dengan program Adiwiyata. Nah, yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, keperempuanan, olahraga, seni, dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanaan demi kesejahteraan umum atau bersama. Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yang mana dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berbentuk data dan fakta tentang analisis pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya di SDN 193 Pekanbaru. Waktunya dilaksanakan pada bulan Maret sewaktu magang 3 dilaksanakan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Alur penelitian. Dalam penelitian ini dimulai dari menentukan permasalahan, yaitu kurangnya peduli terhadap lingkungan karena saat jam istirahat banyak sampah yang berserakan sehingga bisa dimanfaatkan, sehingga kepala sekolah dan seluruh masyarakat sekolah melaksanakan program Adiwiyata. Kemudian peneliti menentukan judul penelitian itu adalah analisis pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian. Di dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Adiwiyata di SDN 193
193 Pekanbaru. Selanjutnya, dilaksanakan penelitian dan pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, pengelolaan data dan mendapatkan hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya data dan sumber data. Yang pertama, data. Data terbagi menjadi dua garis besar, yakni ada data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung, yaitu berupa observasi dan wawancara. Yang kedua, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung, yaitu berupa dokumen dan arsip-arsip. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diantara yang pertama, kepala sekolah di SDN 193 Pekanbaru, yang kedua, guru di SDN 193 Pekanbaru, yang ketiga, siswa di SDN 193 Pekanbaru. Yang selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan ketiga ada dokumentasi. Observasi merupakan cara paling mendasar dalam semua jenis penelitian, karena semua peneliti membuat observasi atau tindakan pengamatan. Observasi diarahkan kepada memberikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan pertimbangan hubungan antara aspek dan fenomena yang terjadi. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan pembicara yang mempunyai tujuan dan didahului dengan pertanyaan informal, yang dimana wawancara mengarahkan kepada suatu percakapan pada suatu permasalahan. Teknik wawancara merupakan teknik di mana peneliti dan informan bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Ada dua tipe cara membedakan wawancara yang wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Peneliti ingin menggunakan wawancara tidak struktur, yang dimana untuk mengetahui perencanaan program adiwiyata serta memperakurat hasil observasi pelaksanaan program adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan karya baik berbentuk dokumentasi tertulis maupun gambar. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan merupakan dokumentasi tertulis, yaitu pada dokumen-dokumen mengenai program adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru. Contoh dari dokumen-dokumen mengenai program adiwiyata di SDN 193 Pekanbaru, yang pertama ada dokumen kepengurusan, yang kedua dokumen sertifikasi, yang ketiga dokumen hasil lomba. Yang selanjutnya, keabsahan data. Hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya keabsahan hasil peneliti yang disebut dengan keabsahan data. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, yaitu kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil peneliti, menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diperkenalkan oleh Denzi tahun 1978, yang dimana berunjuk penggabungan berbagai
metode dalam suatu kajian yang berkaitan dengan suatu gejala tertentu, di mana keaslian data dijamin dengan membandingkan data yang sudah diperoleh data yang didapat dari sumber yang berbeda. Yang selanjutnya, teknik analisis data dan interpretasi data. Untuk menjadikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dan Miles dan Huberman sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua edukasi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi dari proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.